Welcome to Goodwood channel guys. Please watch the video and subscribe this channel too. Setelah pengalamannya turun melalui pasir Sarongge, sekitar 6 bulan kemudian Arga Dipta kembali mendaki Gunung Gede. Kalau dihitung ini adalah pengalaman keduanya mendaki gunung dan kebetulan kembali ke gunung yang sama. Waktunya sekitar pertengahan tahun 1981 di mana pada waktu itu Arga Dipta naik ke Gunung Gede bersama kelompok mahasiswa pencinta alam di kampusnya. Kelompok pencinta alam di kampusnya sedang mengadakan acara naik ke Gunung Gede. Pendakiannya di waktu malam juga melalui rute Cibodas, Taman Nasional. Sebelum berangkat mereka berdoa dulu dipimpin oleh ketua rombongan. Kali ini Arga Dipta membawa ransel atau backpack yang berisi pakaian lengkap untuk ganti, memakai jaket dan juga membawa ponco. Arga kali ini memakai sandal jepit untuk mendaki. Anggapan pada waktu itu lebih mudah memakai sandal jepit daripada memakai sepatu. Perjalanan mendaki bersama rombongan mahasiswa pencinta alam kampusnya berjalan lancar, terutama karena ia pernah melalui rute tersebut sebelumnya bahkan dapat dikatakan dengan tangan kosong tanpa perlengkapan. Sekali ini ia membawa bekal makanan yang cukup. Perjalanan mendaki bersama mahasiswa kelompok pecinta alam sekampusnya berjalanan lancar. Memakai sandal jepit membuat Arga lebih mudah karena rute yang dilalui memang berbatu. Satu persatu teman sependakian dilewati oleh Arga. Setelah melewati kandang batu dan kandang bada Arga sudah mendaki hampir mencapai puncak. Menjelang sampai puncak ini Arga bertemu dengan seorang pendaki dari fakultas lain, seorang wanita yang belakangan ia ketahui bernama Rina. Rina sepertinya memang anggota mahasiswa pencinta alam sedangkan Arga Dipta bukan anggota tetapi boleh ikut juga karena pendakian ini memang terbuka buat mahasiswa lain yang berminat sekalipun bukan anggota dari kelompok mahasiswa pencinta alam di kampusnya. Arga hanya berdua saja dengan Rina berjalan mendaki di atas tanah berbatuan dengan tanjakan yang semakin curam, sementara yang lain masih tertinggal di bawah. Kalau sebelumnya Arga mencapai puncak pagi hari dengan terus berjalan tanpa berhenti, kali ini ia berdua dengan Rina malah sekitar jam 2 malam sudah mencapai puncak dari arah Cibodas tersebut. Karena merasa masih malam dan agak riskan kalau terus melanjutkan perjalanan menuju Lembah Surya Kencana dalam gelap yang melewati tepi kawah yang kalau boleh dibilang jalannya tidak terlalu lebar maka Arga dan Rina memutuskan untuk berhenti dulu di tepi kawah tengah malam tersebut sambil menunggu cuaca menjadi terang. Puncak Gunung Gede pada pertengahan tahun 1981 di tepi kawahnya menyambut Arga Dipta dan Rina dengan suhu yang cukup dingin. Arga Dipta berpikir sejenak dan kemudian mengatakan, "Rina, kita sebaiknya menunggu beberapa saat sampai fajar menyingsing. Saat itulah kita bisa melihat jalan dengan lebih jelas dan mengurangi risiko kecelakaan." Rina setuju dengan saran Arga. Mereka memilih untuk menunggu di puncak dan bersiap untuk menyaksikan matahari terbit yang spektakuler di atas puncak gunung. Maka mereka memutuskan untuk tidur dulu di bawah pohon perdu yang ada di pinggir kawah dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter dari tepi kawah. Ini sekaligus untuk berlindung dari terpaan angin yang bergaung dan berdesing di kawah tersebut karena mereka memang sedang berada di ketinggian sekitar 3.000-an meter di atas permukaan laut. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Letusan terakhirnya tercatat 13 Maret 1957. Mereka berdua berbaring di bawah pohon perdu tersebut sambil mencoba untuk bisa tidur. Arga merasa sikap Rina agak defensif menjauh ketika tubuh mereka berdempetan dalam kegelapan di bawah pohon perdu. Namun hal tersebut tidak diperdulikan oleh Arga karena ia sendiri masih menerka Rina ini cewek yang cantik apa enggak sih, seperti tipe cewek yang memang disukainya. Arga hanya tahu Rina ini orangnya memang enak diajak mengobrol dalam perjalanan mereka menuju puncak. Apakah ia cantik atau tidak Arga sendiri juga tidak jelas karena mereka bertemu dalam kegelapan dan hanya lampu senter yang menjadi penerangannya. Namun buat Arga suara Rina ini cukup enak didengar, pemilik suara seperti ini biasanya adalah cewek yang berwajah cantik.
Saat di bawah pohon perdu itu mereka masih mengobrol sejenak sambil berusaha untuk tidur sambil menunggu pagi dan cuaca sudah terang sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke Lembah Surya Kencana dengan aman. Rina bertanya yang lainnya, pada kemana ya? Sepertinya cuma kita berdua saja di atas sini. Arga menjawab, itu mereka masih berjalan menuju ke arah kita di sini. Arga menjawab demikian karena ia merasa mendengar seperti suara orang yang sedang bercakap-cakap sambil berjalan, sebagaimana yang dilakukannya bersama Rina menjelang mereka mencapai puncak. Namun belakangan ia tahu kalau suara yang ia dengar semalam itu bukan suara teman-teman lainnya yang sedang mengobrol sambil berjalan, karena ketika sudah bertemu di Lembah Surya Kencana pada keesokan harinya mereka bilang kalau mereka berhenti di kandang batu dan kandang badak serta tidur di sana. Jadi tidak melanjutkan perjalanan seperti yang dilakukan Arga dan Rina sehingga mencapai puncak di jam 2 malam tersebut. Arga dan Rina sendiri memutuskan untuk tidur di bawah pohon perdu di tepi kawah karena merasa riskan kalau melanjutkan perjalanan ke Lembah Surya Kencana di malam buta tersebut melewati tepi puncak kawah yang anginnya kencang berdesing-desing serta jalan yang sempit dan menanjak ke arah puncak tertinggi di gunung sebelum turun melalui jalan setapak ke Lembah Surya Kencana. Meskipun Arga sebelumnya telah melintasi tepi kawah dalam perjalanan naiknya, ia memahami risiko dan bahaya yang terkait dengan melintasinya di tengah malam. Jadi untuk alasan keselamatan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Lembah Surya Kencana keesokan paginya ketika hari sudah terang dan angin tidak mendesing-desing lagi seperti malam itu. Jalan di tepi kawah kan boleh dibilang kecil dan tidak lebar untuk dilewati, jadi riskanlah kalau lewat sana dalam gelap di tengah angin yang berdesing-desing tersebut. Sambil menunggu, mereka tidur berdampingan di bawah pohon perdu di tepi kawah sambil mendengar suara angin yang berdesing-desing menghantam kawah. Suaranya terdengar cukup menyeramkan karena jarak mereka berdua dengan kawah gunung memang dekat. Saat Arga Dipta dan Rina berbaring di bawah pohon perdu di tepi kawah, mereka mencoba untuk tidur. Angin kencang dan desingan angin yang menggema di sekitar kawah memberikan kesan misterius dan agak menyeramkan. Meskipun mereka merasa agak waspada, kelelahan akhirnya membuat mereka tertidur. Ketika matahari mulai muncul di cakrawala, Arga dan Rina beranjak dari tempat tidur mereka di bawah pohon perdu. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan di sekitar mereka. Cahaya matahari yang memancar menerangi puncak gunung dan memancarkan keindahan alam yang tak tergambarkan. Arga dan Rina bersiap dan mulai melanjutkan perjalanan mereka ke arah permukaan puncak gunung yang paling tinggi dan berjalan menanjak ke arah sana sebelum turun ke Lembah Surya Kencana. Mereka melangkah dengan hati-hati, meskipun jalur tersebut sebenarnya tidak begitu sulit bagi Arga karena dia pernah melintasinya sebelumnya, tetapi udara pagi belum begitu terang. Ketika cahaya matahari mulai memancar menjelang pagi, hal ini membuat mereka terpesona. Mereka menikmati panorama yang menakjubkan, memperhatikan keindahan alam yang jarang ditemui. Suasana tenang dan keindahan alam yang luar biasa memicu perasaan takjub dan kagum pada kedua pendaki itu. Sambil menikmati momen yang indah di tepi kawah, satu persatu teman yang lain mulai bermunculan. Mereka juga menikmati keindahan panorama di pagi hari itu. Arga dan Rina kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju dataran tertinggi di tepi kawah dan kemudian mengambil jalur yang menurun ke arah Lembah Surya Kencana. Mereka berdua dan teman pendakian yang lain kemudian mencapai Lembah Surya Kencana di pagi hari itu. Pada waktu itu di Lembah Surya Kencana masih ada pondok yang dijadikan untuk tempat pendaki beristirahat, sambil menghilangkan udara dingin di luar pondok. Mereka bisa berbaring tidur-tiduran di dalam pondok, baik itu pakai sleeping bag atau cuma sarung seadanya saja. Nah, pada saat di pondok ini ada rekan pendakian yang berasal dari fakultas lain yang masing-masing tidur dalam sleeping bag sambil PDKT atau sekedar bergurau saja buat mengusir udara dingin. Yang satu cowok yang satu cewek dan keduanya sepertinya dari fakultas yang berbeda juga, termasuk beda fakultas dengan Arga. Mereka seperti sedang teasing satu sama lain terutama si cowoknya. Arga dan yang lainnya yang ada di pondok tersebut cuma menguping dan menonton saja perbuatan kedua orang tersebut. Arga sendiri tidak tahu dengan pasti apakah si cowok itu serius dengan teasing dan courting-annya itu atau cuma sekedar bercanda. Yang jelas Arga juga sepertinya juga tidak melihat Rina berada di dalam pondok,
sepertinya ia sedang di luar bersama dengan teman-temannya yang lain. Arga memperhatikan suasana yang sedang terjadi di dalam pondok, di antara rekan pendaki yang berasal dari fakultas lain. Suasana canda tawa dan tegur sapaan hangat mengisi ruangan kecil tersebut. Meskipun Arga tidak terlalu memahami interaksi mereka, ia tetap tertarik untuk melihat apakah ada perasaan khusus antara kedua orang tersebut atau hanya sebatas candaan biasa. Ketika kemudian Arga keluar pondok dan bertemu dengan rekan pendakian yang lain serta bercerita tentang perjalanan pendakian mereka semalam, mereka menyatakan kalau semalam berhenti dan beristirahat di kandang batu dan kandang badak dan juga tidur di sana. Jadi tidak melanjutkan perjalanan seperti yang didengar Arga ketika Rina bertanya kepadanya. Arga kemudian berpikir terus, suara siapa yang aku dengar semalam? Seperti banyak suara orang yang sedang mengobrol di bawah, bahkan suara itu yang ia dengar walaupun tidak terlalu ramai seperti suara orang di pasar. Tetapi sepertinya ada banyak suara orang yang sedang mengobrol di bawah tempatnya sedang berlindung di bawah pohon perdu tepi kawah. Arga sepertinya mendengar suara orang yang sedang berbicara atau mengobrol atau mungkin mendekati seperti suara orang yang sedang ada di keramaian sebuah pasar. Apakah itu pengaruh suara desingan angin yang malam itu memang cukup keras sehingga menimbulkan efek seperti suara orang yang sedang bercakap-cakap? Yang pasti ketika Rina bertanya kepada Arga kemana teman-teman yang lainnya ya? Apakah hanya kita berdua yang ada di atas sini? Arga menjawab dengan mantap, itu mereka sedang berjalan ke arah kita. Ternyata itu berbeda kenyataannya dengan yang disampaikan teman-teman rombongan pendakiannya. Mereka tidak melanjutkan dan berhenti tidur di kandang batu dan kandang badak. Lalu suara siapa atau suara apa yang kudengar seperti suara orang sedang mengobrol tersebut? Apakah halusinasi aku saja, pikir Arga. Tetapi rasanya nggak mungkin karena aku cukup sehat dan cukup sadar malam itu. Tidak ada kelelahan atau ketakutan maupun kecemasan yang ia rasakan. Suara apakah itu sebenarnya? Sampai sekarang hal itu masih menjadi misteri buat Arga. Bayangkan jam 2 malam ada di tepi kawah Gunung Gede cuma berdua saja dengan cewek dari fakultas lain yang ia temui di perjalanan mendaki menjelang puncak tersebut. Arga terus memikirkan suara-suara misterius yang ia dengar di malam itu. Meskipun ia mencoba mencari penjelasan logis, tetapi suara-suara itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Rasanya tidak mungkin suara itu hanya halusinasi atau imajinasi semata. Rina melihat kebingungan di wajah Arga dan bertanya, ada apa, Arga? Kenapa kamu terlihat begitu memikirkan sesuatu? Arga merenung sejenak sebelum menjawab, Rina, semalam ketika kita berada di bawah pohon perdu, aku mendengar suara seperti orang-orang sedang berbicara. Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak terlalu ramai. Aku pikir itu suara teman-teman kita yang sedang mendaki menuju puncak. Tapi ternyata mereka tidak melanjutkan perjalanan dan berhenti tidur di kandang batu dan kandang badak. Aku tidak tahu suara itu berasal dari siapa atau apa yang menyebabkannya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengernyitkan kening. Itu memang aneh. Mungkin ada suatu fenomena alam atau kehadiran makhluk lain yang menyebabkan suara itu. Kita tidak bisa memastikan dengan pasti apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, kita berdua mendengarnya. Arga mengangguk setuju. Ya, memang benar. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Namun, salah satu anggota rombongan yang lebih berpengalaman, seorang pendaki senior bernama Dharma, mendekati Arga dan Rina. Dengan tatapan serius, ia berkata, kalian berdua mungkin telah mengalami suatu kejadian yang langka di Gunung Gede. Beberapa orang pernah melaporkan tentang keberadaan suara gunung di area kawah ini. Suara itu seperti percakapan atau keramaian orang, meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada penjelasan yang pasti tentang asal-muasal suara tersebut, tetapi dianggap sebagai fenomena alam yang unik. Arga dan Rina saling pandang, menemukan sedikit kelegaan dalam penjelasan dari Dharma. Meskipun masih menjadi misteri, setidaknya mereka tahu bahwa pengalaman mereka bukanlah halusinasi semata. Dharma menambahkan, suara gunung ini telah menjadi bagian dari legenda dan cerita rakyat di daerah ini. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiah yang memadai, banyak yang meyakini bahwa suara itu adalah suara para arwah yang tinggal di dalam gunung.
Beberapa orang bahkan mengaitkannya dengan mitos dan kepercayaan spiritual. Arga dan Erina mendengarkan dengan tertarik. Mereka menyadari bahwa alam memiliki misteri yang tak terduga, dan terkadang, penjelasan ilmiah tidak cukup untuk memahaminya sepenuhnya. Meskipun misteri suara yang mereka dengar masih ada, mereka merasa terhubung dengan keindahan dan keagungan alam yang lebih dalam. Dengan semangat baru dan rasa ingin tahu yang besar, Arga, Erina, dan rombongan pendaki lainnya melanjutkan petualangan mereka di Gunung Gede. Mereka belajar untuk menghormati dan mengapresiasi alam dengan segala misterinya, dan tetap waspada terhadap keajaiban yang bisa terjadi di setiap langkah mereka. Ketika hari menjelang siang, kelompok mahasiswa pencinta alam di kampusnya melakukan acara mereka dan Arga tidak ikut karena ia memang bukan anggota kelompok mahasiswa pencinta alam tersebut. Arga merasa senang bisa bergabung dengan rombongan pendakian kampusnya kali ini. Meskipun bukan anggota kelompok mahasiswa pencinta alam, mereka tetap menerima kehadiran Arga dengan hangat dan mengikut sertakannya dalam perjalanan. Di kampusnya yang ia ketahui di tingkat universitas ada kelompok mahasiswa pencinta alamnya dan di tingkat fakultas, ada fakultas yang juga memiliki kelompok mahasiswa pencinta alamnya sendiri. Menjelang siang mereka sudah bersiap turun dan kali ini Arga turun mengikuti rombongan pendakiannya bersama-sama melalui rute Gunung Putri dan keluar di Cipanas. Saat rombongan turun dari Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri menuju Cipanas, Arga merasa lebih percaya diri. Ia melihat jalur yang lebih jelas dan tidak lagi kebingungan seperti sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya membawa kenangan tentang perjalanan sebelumnya, dan ia merasa puas karena berhasil melewati rute yang sempat membuatnya tersesat. Arga merasa perjalanan mendakinya kali ini lebih mudah dan ketika ia melewati jalur di mana ia pernah salah ambil jalur ketika turun berdua saja dengan temannya Axel Wibowo yang memang baru kali itu naik ke Gunung Gede, Arga cuma membatin saja. Ini loh jalannya di mana aku waktu itu salah ambil jalur. Setelah melewati jalur tersebut baru Arga melihat jalur Gunung Putri yang memang terlihat lebih lebar jalurnya dan lebih terbuka pohon-pohon di sekitarnya. Tanpa kesulitan akhirnya ia tiba di bawah bersama dengan rombongan mahasiswa pencinta alam kampusnya tersebut. Ketika mereka tiba di bawah, Arga merasa lega. Ia merasakan kebanggaan dan kepuasan atas pencapaian yang telah dilaluinya. Selama perjalanan, Arga juga semakin dekat dengan anggota rombongan pendakian lainnya. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan yang tidak terlupakan. Setelah semua anggota rombongan berkumpul di bawah, mereka bersiap untuk kembali ke kampus di Jakarta. Panitia pendakian telah menyiapkan kendaraan untuk mengantar mereka pulang. Arga dan teman-teman duduk di dalam mobil dengan perasaan letih namun bahagia. Di perjalanan pulang, Arga mengobrol dengan beberapa teman baru yang ditemuinya selama pendakian. Mereka saling bertukar informasi tentang kegiatan di kampus, hobi, dan rencana masa depan. Arga merasa terhubung dengan mereka, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kelompok mahasiswa pencinta alam. Arga belajar bahwa kehidupan penuh dengan petualangan yang menunggu untuk dijelajahi, dan dengan sikap yang terbuka dan semangat yang tinggi, ia siap menghadapinya. Setiap perjalanan adalah peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan keajaiban baru yang menanti di balik setiap puncak gunung. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.